Barokallah buat ibu-ibu guru dan bapak guru di negeri ini. Aplaus buat Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari Bulukumba, DPRD yang luar biasa ini, perjalanannya pasti jauh sini. Teman-teman dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, Ibu Lina, dari Jawa Timur. Saya bingung harus ngomong apa lagi, karena hampir semuanya ini saya rasa sudah menyampaikan. Tetapi mari kita lihat sebuah gambaran yang sederhana. Anak-anak kita sekarang hidup dengan Google. Kita dulu tidak hidup dengan Google, kita mencari segala sesuatu dari guru. Anak-anak sekarang punya HP, punya gadget, dan dia mencari informasi dengan sangat mudah. Lalu pertanyaannya adalah, kalau gurunya tidak segera kita sejahterakan, kita angkat, ke depan mulai tidak respect lagi kepada guru. Karena dia mendapatkan segala sesuatu dari Google. Mari kita lihat lagi sekarang gambaran yang sederhana. Saya terima kasih Pak Fahidin tadi menjelaskan mengenai daerah, bupati, bingung ini kira-kira anggarannya nanti dari mana. Saya melihat sedikit, yaitu Undang-Undang APBN tahun anggaran 2021, di situ dijelaskan, ya, pasal 11 ayat 21 bahwa penggunaan DAU paling sedikit 25% untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan manusia, antara lain adalah pendidikan, dan untuk, nah ini ada poinnya, termasuk dukungan untuk gaji non-PNS sebesar 19,63 triliun. Artinya ada di sini, dan saya yakin nanti untuk tahun 2022 juga ada. Masalahnya apakah ini sampai? Lalu peran negara bagaimana menyampaikannya kepada daerah? Itulah salah satu bentuk kenapa formasi akhirnya tidak dimunculkan. Ketakutan-ketakutan seperti ini. Nah, menurut saya ini adalah masalah koordinasi. Sedikit gambarannya, dibutuhkan 19,63 triliun. Sementara, itu angka yang kecil Pak Amure. Untuk itu dibutuhkan kurang lebih 27,7 triliun dari APBN. Kita untuk tahun 2022 itu kurang lebih penambahan modal negara untuk BUMN itu membutuhkan 55 dan anggaran infrastruktur di tahun 2021 itu adalah sekitar 417 triliun. Jadi 19 triliun itu kecil. Jadi saya membayangkan, kita pasti akan kita diskusi dengan Mas Menteri, tetapi saya ingin membayangkan Pak Jokowi itu sudah sangat luar biasa ketika berantas pinjol. Okay. Pak Jokowi kemarin juga sudah sangat luar biasa ketika mengatakan bahwa PCR harus turun 300.000. Semua bergerak. Dan sekarang saya tunggu Pak Jokowi mengatakan, angkat guru-guru itu UMR. Hanya dibutuhkan kata-kata itu. Daripada kita bertempur, berdebat terus-menerus, nggak ada selesai-selesainya. Nah inilah, saya pikir inilah yang kita tunggu-tunggu kebijakan dari negara. Karena kami yakin, pimpinan, Pak Huda, semua yang hadir di sini semua sangat mendukung agar guru-guru kita ini segera diangkat. Kenapa? Kita butuh kok. Mungkin itu tambahan dari saya, dan saya doakan semoga Bapak dan Ibu segera cepat terangkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dede atas respon dan sikap tegasnya menyangkut soal. Perkenalkan, nama saya Lina Kurniati, SPD. Bukan sarjana pemberi dosen, tapi benar-benar sarjana yang qualified di bidang pendidikan, insya Allah. Karena terbukti murid-murid saya selama saya mengajar hampir 20 tahun, sudah banyak yang menjadi pengabdi-pengabdi di Ibu Pertiwi ini. Barokallah buat ibu-ibu guru dan bapak guru di negeri ini. Aplaus buat Anda semua. Bangga saya bisa duduk di sini memangku amanah yang sangat besar, Bapak. Banyak yang ingin saya sampaikan, sampai-sampai emosi saya tidak tertahan, saking gembiranya bisa bertemu dengan para wakil rakyat yang insya Allah akan amanah menyampaikan pemberi suara yang berkeluh kesah. Bapak, bukan kami ingin terkait regulasi P3K di RDPU Komisi 2 bersama Pak Samsul Rizal, saya mengatakan saya dan rekan-rekan akan terima regulasi ini dengan senang hati, meskipun kami mengharapkan kepres PNS untuk guru-guru karena kami layak, kami pentransfer ilmu. Saya sampai merinding mendengar yang terhormat Kang Dede Yusuf berkata di TikTok, saya banggakan. Kami itu jantungnya negeri.
Saya yakin dengan adanya RDPU ini, semua pemangku kebijakan yang ada di negeri ini mendengar kalau kami objek tertindas. Sudah jelas di Dapodik kami ada, tinggal diangkat. Sudah jelas tinggal diberi SK. Kami tidak meminta gaji yang spektakuler, tapi kami ingin diakui. Pak Jokowi lihat kami. Baru-baru ini statement Mas Nadiem, maaf karena kami di Dinas Pendidikan, kami pendidik. Maaf Mas Nadiem, statement Mas Nadiem membuat polemik baru di antara kami semua. Kalau memang dana untuk penggajian P3K seperti yang Mas Nadiem omongkan, tolong pisahkan DAU yang turun ke kabupaten atau kota, dibedakan Pak amplopnya, dicap, ditulis ini untuk pendanaan P3K. Kami bukan boneka Pak. Kami bukan boneka yang bisa digonjang-ganjing. Sampai saya mikir, kita di daerah dengan gaji 450.000 per bulan, dan itu pun hanya dibayar 4 bulan sekali, mendapatkan angin segar. Apa yang dikatakan oleh para menteri merupakan angin segar bagi kami. Tetapi pada kenyataannya, tatkala kami mendatangi DPRD provinsi, mendatangi DPRD kabupaten, antara legislatif dan eksekutif, kami datangi Pak. Mereka berbicara tidak ada ketentuan yang pas dari pernyataan Mas Menteri. Saya tegaskan sekali lagi, kalau memang dananya dari DAU, tolong dipisahkan. Supaya pihak kabupaten kota jelas, ini amanah untuk para guru. Maaf, kalau Lina di sini ngomong emosi. Karena Lina pernah terjun langsung Pak ke lapangan. Masih ada rekan Lina yang digaji 150.000. Dengan jarak tempuh dari rumah ke sekolah 45 menit, tidak bisa menggunakan sepeda atau motor atau mobil. Bayangkan kalau hujan Pak. Dan itu Lina bikin semi dokumenter biar jadi bahan pemangku kebijakan melihat di lapangan seperti apa. Jangankan beras yang ditanggung negara, kami sakit pun negara tidak akan tahu Pak. Kami honorer, kami mengabdi, ijazah kami S1, tapi nasib kami lebih rendah dari seorang kuli pasar. Allahu Akbar. Kami memohon adanya penambahan kuota atau formasi. Kalau memang regulasi P3K tetap harus kami ikuti. Kami memohon adanya penambahan kuota atau formasi sesuai dengan jumlah honorer yang ada di lapangan. Atau kalau secara kasarnya, angkat semua honorer yang sudah terdaftar di Dapodik. Adapun kesalahan Dapodik, bisa diadakan perbaikan. Karena kami yakin bapak-bapak yang ada di Kemendikbud, bapak-bapak sebagai pemangku kebijakan lebih cerdas dari kami. Yang nomor 2, memohon adanya pembenahan regulasi dan pemetaan formasi. Contoh, karena saya bekerja di Kabupaten Garut, salam Bapak Bupati Kabupaten Garut, izinkan saya menyampaikan amanah Bapak. Yang terjadi di Kabupaten Garut, dari 8.801 guru honorer yang ada, hanya tersedia 196 formasi dari 8.801. Contoh kedua, realita formasi untuk guru PAI yang sangat kurang dan hampir tidak ada di beberapa wilayah se-Jawa Barat. Dan ini skup nasional pun sama, Pak.